Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih pada bahasan yaitu murai batu dorong ekor. Yang akan saya bahas yaitu ketika murai batu dorong ekor, kenapa masih ada bulu yang jatuh. Nah, itu teman-teman harus tahu ya. Harus tahu, dan apakah bahaya itu kan gitu. Apakah itu normal, apakah tidak, atau bermasalah. Nah, itu nanti akan saya bahas ya. Baiklah teman-teman, sebelum ke pembahasan, saya harapkan teman-teman sudah tahu cara perawatan murai batu dorong ekor, yaitu dikasih jangkrik, misalnya harian dulu 5 ekor pagi dan sore. Nah, ketika dorong ekor dikembalikan lagi ke 5 pagi 5 sore, begitu ya teman-teman. Kalau untuk murai batu ekor hitam, balak dan sejenisnya itu harus minim ya, usahakan minim untuk EF-nya, gitu teman-teman ya. Kalau untuk murai batu ekor hitam saya ini, yang mudah-mudahan nanti benar-benar ini Nias Raja ya, ekor panjang, bodi gede ya, bodinya bodi Medan ya teman-teman, bodi burung Medan. Seperti itu. Ini rawatannya yaitu jangkriknya hanya 3 ekor sehari ya. Jadi misalnya 3 ekor di pagi hari, sorenya nggak dikasih. Kalau ini keseringan saya kasihnya itu 2 di pagi hari, 1 ekor sore hari ya. Ketika mau mau saya mandikan keramba, ini baru saya kasih kayak gitu ya. Karena ini masuk kerambanya juga harus dipancing dengan jangkrik gitu kan, saya masukkan ke keramba. Nah, dia baru mau masuk ke keramba gitu teman-teman ya. Terus di pagi hari diberikan cacing ya, tiap hari. Bisa di pagi hari, bisa di sore hari. Jadi sehari itu hanya 1 cacing saja. Yaitu tujuannya sudah saya bahas di sebelumnya sebenarnya teman-teman ya. Tapi saya ulangi lagi di sini sedikit saja, yaitu supaya bulunya itu mengkilat. Kenapa mengkilat? Karena cacing itu bisa menghasilkan lemak tubuh yang bagus untuk seekor burung gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa fungsi cacing, ngapain pakai cacing gitu, kenapa enggak kroto. Nah, kalau masalah kroto sudah saya bahas di vlog sebelumnya. Begitu teman-teman ya. Kalau pakai cacing tuh gacor, meskipun dorong ekor gacor gitu. Jadi gitu. Jadi kenapa bulunya pada masih ada yang jatuh? Nah, teman-teman juga harus belajar sedikit mengetahui siklus di hutan. Jadi meskipun teman-teman itu bukan peneliti di hutan. Jadi gini, secara pandangan ya, pandangan. Ketika burung murai batu mabung, itu kan nggak mungkin semua ambrol. Karena dia di hutan itu perlu survive atau mempertahankan diri. Jadi kalau ambrol semua ya nanti gampang dimakan tokek juga gampang gitu teman-teman ya. Kalau masih ada bulunya, dia bisa terbang meskipun dia sedang mabung. Nah, ini kan saya pakai Super Pit ya teman-teman. Ini saya pakai Super Pit Gold. Jadi Super Pit Gold ini kan kandungan proteinnya dan nutrisi lainnya itu sangat bagus ya. Sangat bagus untuk kebutuhan daripada tubuh burung. Nah, ketika sebelumnya itu konsumsinya itu kurang nutrisinya, dengan mengkonsumsi Super Pit itu otomatis akan terpenuhi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada bulu yang jatuh, itu wajar. Kenapa? Karena bulu yang lama itu nutrisinya kurang. Ketika dapat nutrisi yang bagus, dia akan merontokkan ya, jadi akan tumbuh bulu baru. Karena terpenuhinya nutrisi yang bagus gitu. Itu pandangan ya.
pandangan yang dialami oleh burung selama ini saya dalam memelihara burung gitu. Jadi kalau misalnya pakai bur biasa, apakah ada yang rontok? Ada, tapi nggak sebanyak ketika konsumsi super feed. Karena super feed ini ibaratnya apa ya? Mereduksi ulang yang nutrisi yang belum tercukupi. Nah, dicukupilah oleh super feed ini, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah galau ya, nggak usah bingung, nggak usah risau ya kan. Ini udah dorong ekor kira-kira 7 cm kok masih ada bulu sayap ya yang jatuh ya kan gitu. Nah ini kemarin yang pas saya bahas yang kemarin itu pembahasan tentang dorong ekor, ini setelah saya bahas itu besoknya itu ada yang jatuh ya teman-teman. Bulu sayap ada yang jatuh. Jadi seperti itu. Jadi nggak masalah. Justru dengan adanya pur super feed ini akan membersihkan bulu-bulu yang tua, ya kan? Bulu-bulu yang seharusnya jatuh, nah ini benar-benar dikuras gitu. Jadi bagusnya itu kalau pakai super feed yaitu ketika mabung dia itu benar-benar mereduksi. Jadi benar-benar dilengkapin kebutuhan nutrisi itu dilengkapin. Dan nggak bikin gemuk ya teman-teman ya, karena lemaknya cuma 5% ya, proteinnya 50%, 50-an ke atas ya, 50 dan 55%, tapi lemaknya sedikit, jadi nggak bikin gemuk gitu ya. Jadi teman-teman apabila murai batunya mengkonsumsi super feed, coba diperhatikan ya, pasti burungnya nggak ada yang gemuk, pasti kempes, singset gitu ya. Jadi dilihatnya itu enak gitu. Ini burung ekor hitam ini kemarin pas pindah ke saya itu agak gemuk gede gitu ya, kayak burung Borneo. Tapi lama-lama ini udah mulai singset badannya ya, mulai enak. Ya mungkin nanti setelah selesai dorong ekor mulai kena jemur, nah nanti akan tambah ramping gitu. Itu ya teman-teman, sekilas tentang murai batu atau burung yang dorong ekor pemakan super feed terutama ya. Itu kenapa banyak yang rontok. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi teman-teman nggak usah risau, nggak usah galau, nggak usah bingung. Itu nggak bahaya, itu bagus. Gitu teman-teman ya. Yang penting ketika dorong ekor jangan dikasih ulet Hongkong, jangan dikasih kroto, itu saja kuncinya. Jadi teman-teman harus tahu ya masalah-masalah seperti ini bagi pengguna pur super feed. Demikian, semoga ini bisa membantu. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.